Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian tentang masalah ketinggian derajat orang yang berilmu, kita melihat misalnya di surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui, yaitu dengan orang yang bodoh? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Artinya di sini ayat mengungkapkan bahwa tentu orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Dan orang yang dapat ilmu, orang yang membuka pintu hatinya, orang yang berakal. Dan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berakal. Itu maksudnya. Karena bahwa manusia itu disebut berakal sehat ketika memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan seperti binatang, ya, karena tidak menjalankan apa yang semestinya akal membimbingnya, sehingga seperti hewan, ya, dia hanya pandai makan, minum, tidur, menampaskan syahwatnya, dan tidak meninggikan derajatnya dan pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmat, dengan berbakti, dengan beramal soleh dan lain sebagainya. Bahkan tolak ukur akhlak adalah dengan pengetahuan. Artinya orang yang memiliki pengetahuan itu condong pada akhlak yang mulia, dan orang yang tidak memiliki pengetahuan dia akan condong pada akhlak yang buruk. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakan wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, ya. Al-khabith adalah kebodohan, hal-hal yang buruk. Artinya keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan itu identik dengan kebodohan. Sedangkan at-thayyib, berbagai kebaikan, itu identik dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surat yang lain, surat Fatir ayat 19 dan 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal dhulumatu walal nur walal dhillu walal harur. Ada tiga hal di sini. Pertama, al-a'ma dan basir, orang yang buta dan melihat. Yang kedua, al-zulmat dan nur, kegelapan dan cahaya. Yang ketiga adalah al-dhil dan ahur, bayang-bayang dan panas atau terang, ya, udara cerah. Artinya, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Jadi orang yang bodoh, yang tidak berilmu itu bagaikan orang yang buta. Dan orang yang pandai, yang memiliki pengetahuan seperti orang yang melihat. Dia tidak akan kesandung, dia tidak akan jatuh karena tidak melihat lubang misalnya, karena matanya terbuka. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Ya, kegelapan adalah kebodohan, cahaya adalah kepandaian dan ilmu pengetahuan. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Ya, al-dhil artinya bayang-bayang. Al-harur artinya cerah, terang, begitu. Kita perhatikan di sini ada frase yang baik, ya. Kemudian orang yang melihat cahaya, kemudian yang panas, semua adalah merupakan representasi hasil dari memiliki ilmu pengetahuan. Artinya orang yang berilmu itu dia akan melek matanya, membuka pandangannya, dia bercahaya dan dia terang benderang dan penuh dengan kebaikan. Dan orang yang bodoh adalah seperti al-khabis, al-a'ma, al-dhulumat, dan seperti al-dhil. Orang yang bodoh itu adalah penuh dengan kotoran, keburukan, ya, dia buta matanya, berada dalam kegelapan, dan dia berada pada udara yang gelap begitu, tidak ada bayang-bayang, tidak ada kecerahan. Itu makna dan ungkapan tentang orang-orang yang berilmu dan orang yang
tidak berilmu. Di dalam ayat yang lain di surat Ar-Ra'd ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Nah, di sini secara umum bahwa yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah, kemudian orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 saksi yang sangat mulia tentunya, yaitu Allah itu sendiri, kemudian Rasulullah, dan orang yang indahu ilmul kitab. Di sini makna khusus adalah para imam ma'sum. Ayat berkaitan dengan masalah Imam Ali alaihissalam, yaitu man indahu ilmul kitab. Singkatnya dalam ayat ini orang-orang yang memiliki pengetahuan digambarkan sebagai saksi kenabian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan mereka yang tinggi di dekat Allah, ya. Ini masalah kesaksian. Untuk menekankan pentingnya memperoleh pengetahuan, Al-Qur'an mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Juga akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu akan diangkat derajatnya. Tapi orang beriman dan berilmu akan diangkat ke beberapa derajat sampai derajat yang tidak dijelaskan, tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ini menjelaskan betapa jauhnya derajat antara orang yang beriman saja tanpa ilmu pengetahuan dengan orang yang berilmu pengetahuan dan beriman, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kita harus, setelah kita beriman pada Allah, kita harus meningkatkan terus ilmu pengetahuan kita sampai tidak batasnya. Kita cari ilmu sampai akhir hayat kita, insyaallah. Nah, setelah kita secara singkat mengungkap tentang nilai pengetahuan, kita akan mengungkap dan memaparkan tentang arti pentingnya seorang muallim, seorang guru, seorang pembimbing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ziyaratul ulama'i ahabbu ilallah Ta'ala min sab'ina tawafan hawlal baiti, wa afdalu min sab'ina hajjatan wa amratan mabruratan maqbulatan, wa rafa'allahu ta'ala lahu sab'ina darajatan, wa anzalallahu alaihi rahmata, wa syahidat lahul malaikatu annal jannata wajabat lahu." Ini tentang ketinggian seorang ulama, seorang guru, seorang muallim. Kata Rasulullah, "Ziyaratul ulama yahabbu ila Allah Ta'ala min sab'ina tawafan hawlal bait." Bahwa mengunjungi dan menziarahi ulama itu orang-orang yang berilmu, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min sab'ina tawafan, daripada 70 kali tawaf mengelilingi rumah suci, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Bahkan wa afdalu min sab'ina hajjatan, menziarahi ulama itu lebih afdal, lebih tinggi nilainya, lebih utama daripada 70 kali pergi haji dan 70 kali pergi umrah yang mabrur, yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'allahu ta'ala lahu sab'ina darajatan, dan orang menziarahi ulama itu akan diangkat derajatnya sampai 70 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu alaihi rahmata, dan Allah akan menurunkan rahmat, kasih sayang pada orang yang menziarahi ulama atau guru. Wa syahidat lahul malaikatu annal jannata wajabat lahu. Bahkan lebih dari itu, para malaikat bersaksi dan menyaksikan bahwa orang yang menziarahi guru atau ulama itu annal jannata wajabat lahu, dia pasti akan masuk surga. Jadi ketika datang kepada guru mendengarkan
sarannya, nasihatnya, memahaminya, mengamalkannya ikhlas karena Allah, tentu akan dibimbing ke dalam masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis tentang keutamaan guru atau ulama. Insyaallah kita akan sambung pada kajian berikutnya tentang tema pentingnya kedudukan seorang guru, insyaallah. Sampai di sini waktu sudah habis. Jika terdapat kesalahan, kekurangan dan kehilapan atau kejanggalan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi atau diperbaiki. Mohon doa selalu. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.